Aktivitas letusan Gunung Baru Jari atau Gunung Anak Rinjani di Lombok, Nusa Tenggara Barat ini terus meningkat, di mana letusan kerap disertai gempa vulkanik dan juga tremor dengan amplitudo maksimal mencapai 40 mm dengan ketinggian letusan kurang lebih sekitar 2.500 meter. Nah, semburan debu material vulkanik dari Gunung Baru Jari ini berjatuhan ke sekitar kaldera. Letusan disertai gempa vulkanik terus terjadi. Kemudian juga ini sebelumnya tuh letusan semburan material hanya 1.500, namun kini mencapai 2.500 meter. Dan dengan adanya peningkatan aktivitas ini, maka status waspada naik jadi berstatus waspada level 2, kemudian larangan aktivitas hingga radius 3 km. Nah, berdasarkan pantauan BMKG melalui citra satelit Terra, sebaran abu vulkanik menutupi Selat Lombok, wilayah Bali, Selat Bali, hingga Banyuwangi. Nah, oleh sebabnya, bagi Anda yang saat ini berada di Bali, kemudian di Lombok, atau di Banyuwangi, ini terjadi pembatalan penerbangan. Karena memang bandara-bandara ini terdampak oleh tertutupnya abu vulkanik tersebut. Seperti kita lihat nih di sini ada beberapa bandara, seperti kata saya tadi ada Bandara Ngurah Rai, di mana penerbangan internasional dan juga penerbangan nasional sudah ada sekitar ratusan ya penerbangan ini dari sejak hari ini sudah dibatalkan dan bandaranya pun juga ditutup sementara. Kalau kita lihat ini banyak sekali penumpukan penumpang yang terjadi di sana karena memang beberapa maskapai masih dalam keadaannya ditulisnya masih delay, bahkan ada yang sudah cancel total dibatalkan, tapi ada juga yang masih delay begitu. Jadi masih ada penumpang-penumpang yang datang ke sana dan juga penumpang yang meminta uang mereka kembali tentunya. Dan ini banyak sekali karena penerbangannya tidak hanya ke beberapa kota di Indonesia tapi juga ke internasional seperti ke Australia, beberapa kota di Australia yang biasa penerbangan malam saat ini tidak bisa diterbangkan, juga ke Singapura dan juga ke Malaysia. Oke, kita lihat sebenarnya letaknya ada di mana sih Gunung Baru Jari ini. Bagi Anda yang pernah hiking di Gunung Rinjani pasti tahu di situ ada danau. Nah, Gunung Baru Jari itu letaknya di dekat danau situ. Memang tidak terlalu jauh, bisa dikelihatan kalau dari puncak Gunung Rinjaninya tingginya sekitar 3.000 meter. Jadi sampai saat ini juga tidak boleh ada aktivitas, jadi tidak boleh ada hiking karena memang ini salah satu tujuan wisata ya Gunung Rinjani ini dan pemandangannya indah sekali, tapi sayang sekali tidak bisa dikunjungi pada saat ini. Oke, kita lihat juga di sini dari bandara-bandara yang ditutup tadi selain dari Ngurah Rai, kemudian Juanda juga memang ada beberapa flight yang dibatalkan begitu dan penerbangan internasional nih ada beberapa yang dialihkan ke Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta seperti dari Singapore Airlines, kemudian AirAsia rute Bangkok Denpasar, Garuda Indonesia ke Hong Kong, kemudian Emirates juga ke Dubai. Dan juga Bandara Juanda ini ada 2 penerbangan yang dibatalkan sampai sore tadi, 4 penerbangan ditunda, kemudian 5 penerbangan dialihkan. Dan juga ini lihat di sini ini update tadi sore ya, saat ini mungkin lebih banyak lagi angkanya. Tadi di total dari sekitar 4 bandara termasuk Bandara Juanda itu ada 690 penerbangan yang mengalami cancellation atau pembatalan begitu. Jadi bagi Anda yang ingin terbang keluar dari Bali ataupun mengarah ke Bali, mungkin harus mengecek dengan maskapai penerbangan Anda. Dan bagaimana tanggapan dari Menteri Perhubungan Ignatius Jonan terkait dengan penutupan bandara ini? Berikut adalah tanggapan dari Menteri Perhubungan. Karena adanya erupsi Gunung Rinjani mulai tadi pagi jam 7 WIB itu Bandara Selaparang di Lombok, bukan Bandara Internasional Lombok loh ya, Bandara Selaparang di Lombok dan Bandara Internasional Ngurah Rai di Bali itu kami tutup sampai besok pagi jam 7 kita akan evaluasi lagi. Nah tadi yang jam 8.30 WIB, ini WIB semua ya waktunya ya, itu kami juga tutup Bandara Blimbing Sari di Banyuwangi. Karena sebaran abu vulkanis ini tutup sehari, kita akan evaluasi besok. Kalau misalnya buka tutup saya kira juga tidak efektif. Ya, masih sampai besok ditutupnya di bandaranya. Oke, bagi Anda warga Jakarta sempat merasakan gempa tadi, tidak semuanya tadi kami di sini merasakan gempa, tapi memang terjadi gempa dan tidak hanya di Jakarta tapi juga di Alor NTT. Kita akan kembali dengan informasinya sesaat lagi.
dikabarkan dari Bandara Ngurah Rai saat ini, hingga kini aktivitas seluruh penerbangan hampir tidak ada penerbangan yang dilakukan di Bandara Ngurah Rai ini terkait abu vulkanik yang menyebar di wilayah Bali yang berembus dari Gunung Rinjani mengarah barat sehingga memenuhi wilayah udara dari Provinsi Bali dan terutama Bandara Ngurah Rai sendiri. Untuk lebih jelasnya saat ini memang saya berada dengan General Manager dari Angkasa Pura untuk menanyakan aktivitas langsung dari Bandara Ngurah Rai sendiri. Ya, Bapak di Ngurah, bagaimana aktivitas dari Bandara Ngurah Rai sendiri bagaimana, Bu? Baik, sebagaimana kita ketahui bahwa penutupan Bandar Udara Internasional Igusti Ngurah Rai Bali ini merupakan yang ketiga yang kita sudah terbitkan, yang sudah diterbitkannya oleh Departemen Perhubungan terkait dari dampak daripada erupsi Gunung Rinjani yang ada di merupakan anak Gunung Rinjani yang ada di Lombok. Dan penutupan yang kemarin terjadi pada pukul 19.30 sampai dengan direncanakan pukul 23.30. Dan kemudian yang berikutnya adalah pada pukul 23.30, kemudian diterbitkan notem untuk ditutup sampai dengan pukul 8.45 pagi hari tadi sebetulnya. Namun dengan melihat perkembangan tadi malam sampai dengan tadi pagi dan berdasarkan evaluasi kemudian data yang kami peroleh dari Badan Meteorologi dan Geofisika dan kemudian pengamatan di lingkungan bahwa dampak daripada erupsi Gunung Rinjani ini cukup berdampak karena debunya sudah masuk dan melewati di atas Pulau Bali pertengahan dan pergerakannya ada untuk arah selatan sehingga otomatis berada di daerah sekitar bandara. Dengan pertimbangan keselamatan penerbangan maka ditutup kembali dengan diterbitkan notem sejak pukul 8.45 pada pagi hari ini dan di notem untuk ditutup sampai dengan besok pagi pada pukul 8.45 pada tanggal 5 besok pagi. Bapak, untuk sampai saat ini ada berapa jumlah penerbangan yang dibatalkan sampai penutupan ini kembali dibuka Bandara Ngurah Rai? Jadi kalau kita lihat data dari kemarin pada saat kita sudah melakukan penutupan pertama pada pukul 19.30 sampai malam itu sampai dengan rencana penutupan untuk besok sampai dengan besok pagi pada pukul 8.45 itu ada berdampak terhadap pergerakan pesawat sekitar sebanyak 692 pergerakan pesawat itu baik internasional maupun domestik di Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai Bali ini. Bagi penumpang yang sudah membeli tiket dengan maskapai dan terlanjur di refund, bagaimana tindakan dari pihak bandara sendiri untuk memfasilitasi para penumpang yang sudah terlanjur beli tiket dan datang di Bandara Ngurah Rai, Pak? Kita sudah melakukan langkah-langkah koordinasi dengan semua unit yang ada di bandara, dikoordinir oleh otoritas bandara. Kami dari Angkasa Pura I selaku pengelola Bandara Udara Internasional Igusti Ngurah Rai Bali juga berkoordinasi dengan pihak airline tentunya, ground handling dan untuk terkait di bandara. Jadi langkah-langkah yang kita lakukan adalah sejak tadi malam kita menginventarisir dan memberikan informasi kepada para pengguna jasa, baik yang sudah datang di bandara maupun mereka belum datang, diinformasikan oleh airline kepada yang bersangkutan masing-masing, memberikan informasi tentang rencana penutupan. Bagi mereka yang sudah datang di bandara, maka diberikan pilihan. Satu, mereka schedule daripada tiket keberangkatan mereka, dan mereka akan membatalkan keberangkatannya. Itu dilakukan oleh teman-teman. Kami dari pihak Bandar Udara, pengelola Bandar Udara, melakukan langkah-langkah untuk memberikan pelayanan kepada para pengguna jasa yang ada di bandara, dalam bentuk kita memberikan minuman, dan kemudian kita menyediakan transportasi untuk lokal. Artinya bagi pengguna jasa yang sudah dari bandara, mereka mengantarnya kita pulang, kemudian atau juga hanya dari hotel sudah diantar, kemudian tidak ada pengantaran. Nah, kita siapkan transportasi gratis, disiapkan oleh Angkasa Pura untuk di sekitar bandara. Dan kemudian sampai dengan wilayah Denpasar, Badung, bahkan sampai daerah Gianyar dan ke Pelabuhan Padangkai yang bagi mereka yang akan meneruskan perjalanan menuju ke Lombok. Dan untuk pada hari ini kita menyiapkan transportasi bis untuk shuttle bis kita dari bandara menuju ke terminal Ubung. Dan kita juga sudah mengkoordinasikan dengan angkutan transportasi darat di sana untuk bagi penumpang yang akan meneruskan perjalanan menuju ke Pulau Jawa dan seterusnya. Di samping bis kami juga menyediakan di sini untuk transportasi yang lebih kecil untuk daerah sekitar. Untuk
memberikan hiburan juga kami seperti apa yang kita lihat di belakang kita ini ada sudah hiburan musik untuk memberikan kenyamanan dari pengguna jasa yang masih ada di sana. Pak, terakhir Pak, bagaimana kesiapan Bandara Ngurah Rai menunggu untuk membuka kembali jalur penerbangan bagi penumpang untuk kembali melanjutkan penerbangan, Pak? Jadi untuk hari ini kami tadi pagi-pagi jam 6 sudah melakukan briefing rapat bersama untuk mengevaluasi kondisi yang ada dengan keputusan bahwa memperpanjang penutupan. Dan kemudian tadi pada pukul 1 siang kita sudah melakukan meeting bersama dengan mengevaluasi dan mengkolek semua data yang ada, informasi dari Badan Meteorologi dan Geofisika. Kemudian dasar itu kita gunakan untuk menganalisa bahwa ini belum bisa untuk dibuka. Dengan pertimbangan satu adalah map safety. Dan kemudian untuk besok, nanti tadi jam 1 kami sudah rapat, dan kemudian nanti sore nanti kita melakukan pengamatan bersama, bekerjasama dengan Badan Meteorologi dan Geofisika. Mudah-mudahan kalau kondisi yang ada, kita ambil keputusan, tentunya berkoordinasi dengan semua unit yang ada, kemudian ambil keputusan untuk rencana besok. Dan untuk, kalaupun mungkin terjadi lebih awal, ataupun sesuai dengan waktu pembukaan, persiapan dengan pihak airline, ground handling, terutama adalah saat mulainya. Itu merupakan titik yang krusial yang perlu kita pertimbangkan untuk memberikan pelayanan kepada pengguna jasa. Ya, baik, memang aktivitas dari Gunung Rinjani ini memang menimbulkan dampak bagi jalur penerbangan di Bandara Ngurah Rai. Hingga ini memang aktivitas penerbangan belum berjalan normal dan masih menunggu notam dari pihak BMKG wilayah Provinsi Bali. Begitu. Dan pihak otoritas Bandara Ngurah Rai Bali kembali memperpanjang penutupan aktivitas penerbangan domestik maupun internasional sampai Kamis esok. Penutupan ini dilakukan berdasarkan informasi dari BMKG sebab penyebaran abu vulkanik dari Gunung Rinjani sudah tepat berada di atas Provinsi Bali sehingga membahayakan aktivitas penerbangan di Bandara Ngurah Rai. Penumpukan penumpang masih terus terjadi di depan pintu masuk kedatangan. Sebagian penumpang memilih untuk dikembalikan tiket mereka dan mencari jalur transportasi darat. Setidaknya ada sekitar 300 jumlah penerbangan yang batal terbang di Bandara Ngurah Rai akibat semburan abu vulkanik Gunung Rinjani. Pemirsa, akibat abu vulkanik erupsi anak Gunung Rinjani di Lombok, Nusa Tenggara Barat, 22 penerbangan menuju dan dari Bandara Juanda, Surabaya ke Bali hari ini dibatalkan. Hingga saat ini masih belum ada keterangan resmi dari PT Angkasa Pura I kapan akan dibuka kembali penerbangan tujuan Bandara Ngurah Rai Denpasar, Bali. Tercatat pada hari ini ada 8 penerbangan milik maskapai Citylink, 6 penerbangan maskapai Lion Air, dan 8 penerbangan milik maskapai Garuda Indonesia batal terbang, baik itu tujuan Surabaya-Bali maupun sebaliknya. Hingga saat ini pihak maskapai hanya dapat menyarankan untuk refund atau reschedule penerbangan. Pemirsa, Bandara Internasional Juanda, Surabaya, Jawa Timur masih terkena dampak aktivitas vulkanik anak Gunung Rinjani. Sebanyak 35 penerbangan ke Bali, Jember, Banyuwangi dibatalkan. Lalu bagaimana aktivitas penerbangan saat ini di Bandara Juanda? Kita bergabung dengan rekan Henti Kartika. Selamat sore, Henti, bagaimana dengan aktivitas bandara pada sore ini? Iya, selamat sore Sira. Aktivitas Bandara Internasional Juanda Sidoarjo sejauh ini berdasarkan pantauan kami berjalan dengan normal. Hanya saja erupsi Gunung Barujari, anak dari Gunung Rinjani, berdampak pada sejumlah penerbangan yang ada di Bandara Internasional Juanda Sidoarjo. Pada hari ini ada total 35 penerbangan yang dibatalkan. Secara detil ada 29 penerbangan yang dibatalkan dari Bandara Juanda